Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis keberapa sekarang? 467. Terakhir 466 terakhir. 466. Sekarang 467. Sekarang 467. Betul ibu-ibu? Ibu-ibu yang percaya. Hadis 467, hadis yang dikutip Imam Malik, Imam Syafi'i, Nasa'i, Ibnu Hibban dan Mihjan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ji'ta fashalli ma'an nas, wa in kunta qad shallaita." Ibu-ibu jangan ngobrol, dengerin. Idza ji'ta fashalli ma'an nas, apabila kamu datang ke masjid, maka sholatlah bersama orang-orang, walaupun kamu sudah sholat di rumahmu. Hadis ini menunjukkan kepada Islam azzakumullah alaikum, apabila kita sudah sholat di tempat kita, misalnya antum di Cilengsi sudah sholat berjamaah di masjid, kemudian datang ke Cibubur, ke suatu masjid, ternyata di masjid itu baru komat, maka kata Nabi hendaknya kita ikut lagi sholat berjamaah bersama mereka. Ya. Dan ini banyak perkara ini tidak ketahui, bahkan ditinggalkan sebagian kita, karena kita merasa sudah sholat, karena kita merasa sudah menjamak dua sholat. Ya. Akhirnya pas orang-orang sholat dia duduk aja di sana di pojok masjid. Pas ditanya, kamu kok nggak sholat? Jawabnya, udah, tadi saya udah jamaah. Kita katakan, kamu salah. Kok salah? Iya, karena Nabi SAW menyalahkan begitu. Nabi mengatakan, apabila kamu sudah sholat di tempat kamu dan kamu mendatangi masjid jamaah, sholatlah bersama mereka, kata Nabi SAW. Sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi, Nabi SAW pernah melihat setelah selesai sholat ada dua orang di pojok masjid tidak sholat. Kata Rasulullah alaihi, panggil mereka berdua. Faja'a taruhu fasafarisuhuma. Datanglah keduanya dalam keadaan berdiri, bergemeteran, ketakutan. Kata Rasulullah SAW, "Mana aku ma'an tusalli ma'ana? Alastum muslimin?" Apa yang menyebabkan kalian tidak sholat bersama kami? Kalian muslim kan? Kata dua orang ini, "Sholaina fi rihalina ya Rasulullah." Kami sudah sholat di tempat kami ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Fala taf'ala," jangan begitu. "Idza sholaituma fi rihalikuma, thumma ataituma masjid al-jamaah, fasalliya ma'ahum, fa innaha lakum nafilah." Rasulullah, jangan begitu. Kalau kamu sudah sholat di tempat kamu, kemudian kamu mendatangi masjid yang sedang diadakan sholat berjamaah, tetaplah sholat bersama mereka, karena itu yang menjadi nafilah tambahan buat kamu. Nah, ini apa Islam? Jadi jangan merasa kita udah sholat, pas kita mendatangi masjid nongkrong aja, hanya karena alasannya udah sholat. Ini nggak benar. Tetap kita harus sholat bersama mereka. Kalau kita udah sholat dan nggak mau sholat bersama mereka, ya jangan datang berarti. Udah tunggu dulu aja. Jadi mana sambil makan apa ya. Jangan kemudian kita pergi ke, kalau kita sudah di masjid
dan sudah tegakkan sholat berjamaah harus ikut ke Rasulullah SAW. Hadis 468. Hadis yang diriwayatkan Abu Daud, Al-Hakim, Baihaqi dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza ji'tum as-shalah wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha syai'an wa man adraka rak'ah faqad adraka as-shalah." Apabila kalian mendatangi sholat sementara kami sedang sujud, maka langsung sujud saja, dan jangan menganggapnya itu sebagai dapat satu rakaat. Dan siapa yang mendapati ruku, maka dia telah mendapatkan satu rakaat. Ya. Hadis ini ibu-ibu dan bapak sekalian menunjukkan apabila kita masbuk, ya, dalam keadaan kita masuk ke masjid ternyata orang-orang sedang sujud, maka yang kita lakukan langsung sujud. Nah sekarang Ustaz, ya sebagian mengatakan kita takbiratul ihram dulu, sekarang kita lihat Allahu Akbar, kemudian baru sujud. Kata Syekh Shalih Fauzan yang lebih utama langsung sujud. Ya, kita langsung takbir Allahu Akbar langsung sujud. Kenapa? Karena itu yang lebih sesuai dengan perintah Rasul. Ya, Rasulullah SAW tidak mengatakan, ya, kalau kamu mendapati kami sedang sujud maka takbiratul ihram dulu, kemudian sedekap baru sujud. Nah, Rasulullah mengatakan sujud. Ya. Jadi kita langsung Allahu Akbar langsung sujud, mengikuti keadaan imam. Ya. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, bapak dan ibu-ibu sekalian, bahwa orang yang mendapatkan ruku berarti dia sudah dapat satu rakaat. Ya, sebagian saudara-saudara kita Pak di Persis itu punya keyakinan kalau tidak dapat Al-Fatihah berarti tidak dapat satu rakaat. Ya. Dasarnya hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat bagi mereka yang tidak baca apa? Al-Fatihah. Iya. Kita katakan betul kalau itu sholat sendirian. Tapi kalau kita sholat berjamaah di belakang imam, telah ada hadis yang menunjukkan bahwa dapat. Ya, di antaranya hadis Abu Bakar, bahwa Bakar pernah datang ke masjid, pas masuk masjid Rasulullah ruku. Maka apa yang terjadi? Abu Bakar lari, kemudian langsung ruku sebelum masuk shaf, kemudian sambil berjalan ruku masuk ke dalam shaf. Nah kemudian Rasulullah SAW setelah sholat bersabda, siapa tadi yang tergesa-gesa? Kata Abu Bakar, aku ya Rasulullah. Rasulullah zadakallahu ihsan, pada tahu. Semoga Allah menambah kepada kamu semangat. Jangan kamu lakukan lagi perbuatan tadi. Artinya jangan melakukan tadi yang larinya itu. Ya. Tapi Nabi SAW tidak mengatakan kepada Abu Bakar tambah satu rakaat. Ya. Ini menunjukkan dia dapat satu rakaat. Kalaulah dia tidak mendapat satu rakaat, Rasulullah kan mengatakan tambah satu rakaat. Ya, sebagaimana Rasulullah pernah lupa sholat asar 2 rakaat. Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW diingatkan oleh salah seorang sahabat yang digelari Dzuliyadain. Rasulullah, ini sholat sudah dikurangi apa engkau lupa ya? Kata Rasulullah, tidak lupa, tidak dikurangi. Kata Dzuliyadain, engkau lupa ya Rasulullah. Maka Rasul bertanya kepada para sahabat yang lain, "Ashadaqah Dzuliyadain? Apa benar Dzuliyadain?" Kata mereka, betul. Maka Rasulullah langsung menambah 2 rakaat. Nah, kalau Abu Bakar dikatakan tidak mendapatkan satu rakaat, pasti Rasulullah akan berkata apa? Tambah satu rakaat. Tapi ketika Abu Bakar tidak dikatakan ada ditambah satu rakaat, berarti dia sudah dapat satu rakaat. Itu
yang menunjukkan orang yang mendapatkan rukuknya imam sudah dapat 1 rakaat. Adapun masalah hadis tidak sah bagi mereka yang tidak baca Al-Fatihah, kan bacaan makmum sudah tanggung imam. Ya tidak? Iya. Hanya dua hadis itu tidak saling bertabrakan. Nah ini akal Islam azakumullah wa iyyakum. Hadis 469. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Ibnu Majah dan Ibnu Mas'ud. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa khadimu ahadikum bi ta'amihi." Apabila pembantu kalian datang membawa masakannya yang sudah ia masak, falyuqidhu ma'ahu aw yunawilhu minhu fa innahu huwa alladhi waliya harrahu wa dufalahu. Maka hendaklah pembantu itu suruh duduk makan bersamanya. Kalau dia tidak mau, hendaklah dia mengambil masakan yang sudah dia masak tersebut, karena dia yang merasakan panasnya ya, dan asapnya dan capeknya juga ya. Hadis ini menunjukkan bagaimana adab kita terhadap pembantu. Pembantu itu bukan orang yang remeh, Pak. Dia seorang yang sedang mencari nafkah, mencari rezeki yang halal. Itu lebih baik daripada orang berdasi tapi korupsi. Walaupun naiknya BMW, Mercy, ya. Buat apa? Kalau itu jiwanya jiwa tikus. Kalau pembantu dia berusaha untuk menjaga kehormatannya, menjaga dirinya, dia mencari rezeki yang halal. Alhamdulillah. Tapi lihat bagaimana Islam memberikan kepada kita adab yang sangat luhur terhadap pembantu. Ya, Nabi SAW, apabila pembantu kamu datang dengan membawa masakannya, suruh dia duduk bersama kita makan. Ya, kalau dia nggak mau, malu, suruh dia mengambil sebagian masakannya itu. Insya Allah luar sekali ya adab Islam itu ya. Islam azakumullah. Alasannya apa? Karena pembantu itu yang sudah capek, dia yang kena panasnya, bau asapnya, belum lagi bawangnya, belum lagi ya, penderitaan ketika memasak istilahnya. Makanya ikhwat Islam azakumullah di sini Nabi SAW memberikan adab. Makanya disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW itu paling suka makan sama pembantunya. Ustaz, pembantu saya perempuan, Ustaz, masa mau makan sama suami? Nanti di suami saya lihat pembantu. Ya kalau gitu ya udah pisahin aja. Ya, kalau gitu ya udah, karena seperti itu ya kamu ambil sebagian buat makan kamu. Ya, nah itu. Makanya ibu-ibu yang punya pembantu yang cantik tuh. Hadis 470. Hadis yang dikutip Imam Nasai dari Abi Hurairah. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufidat syayatin. Apabila datang Ramadan, pintu-pintu surga akan dibuka, pintu-pintu neraka akan ditutup, setan-setan akan diikat. Hadis 471 juga sama. Hadis yang dikutip Nasai dari hadis Abu Hurairah. Idza jaa Ramadan futihat abwabur rahmah wa ghulqat abwabu jahannam wa sulsilat syayatin. Apabila datang Ramadan, pintu-pintu rahmat akan dibuka, pintu-pintu neraka jahanam akan ditutup, dan setan-setan akan diikat. Ya. Maksudnya setan diikat apa sih, Pak? Ini ada dua penafsiran para ulama. Ya. Penafsiran yang pertama, bahwa yang dimaksud dengan diikat beneran. Ya. Ikat dengan rantai-rantai.
Tapi kok buktinya di bulan Ramadan masih ada yang kemasukan juri itu, kerasukan setan gitu kan? Itu gimana ya Ustaz? Katanya setan diikat. Nah, dijelaskan dalam ayat ini bahwa yang diikat itu marodatul jin, jin-jin yang jahat saja. Maroda itu artinya yang sangat durhaka. Ya. Jadi yang diikat itu jin-jin yang jahat dan durhaka. Itu yang diikat. Ya. Sementara sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan diikat setan artinya ketika kita puasa itu syahwat kita jadi lemah, sehingga pada waktu itu setan tidak punya cara untuk menggoda kita, ya. Sehingga pada waktu itu dari situlah kata mereka makna diikat, artinya diikat oleh puasa. Itu penafsiran secara maknawi. Sekarang mana yang lebih utama? Penafsiran secara maknawi atau penafsiran secara zahiriyah? Jawabnya, pada asalnya perkataan Allah dan Rasulnya itu harus dibawa kepada maknanya yang lahiriah. Tidak boleh dibawa kepada makna selain itu kecuali dengan dalil. Makanya saya lebih condong kepada pendapat pertama yang mengatakan bahwa jin artinya atau setan itu memang benar-benar diikat. Iya. Pernah lihat setan diikat? Setan kepala hitam. Hadis ini menunjukkan juga Bapak dan Ibu keutamaan bulan Ramadan, di mana di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Artinya kesempatan buat masuk surga di saat itu mudah. Rahmat Allah turun terus di bulan Ramadan itu, Pak. Makanya kan Rasulullah mendoakan yang kata Rasulullah syaqi abdul dan suatu riwayat rohima'an kumri'in dakhala alaihi syahrul Ramadan thumma kharaja minhu falam yufarlah. Semoga celaka, suatu riwayat semoga terhina. Siapa itu? Orang yang masuk bulan Ramadan keluar dari Ramadan ternyata belum dapat ampunan dari Allah. Kenapa? Karena untuk mendapatkan ampunan di bulan Ramadan itu mudah, sebetulnya mudah sekali. Tapi kalau ini nggak dapat ampunan, kenapa ya? Pasti dia menyia-nyiakan itu Ramadannya. Iya, puasa, ibadah jalan terus, dusta jalan terus, korupsi jalan terus. Gimana kami terima puasanya? Hadis 472. Hadis yang dikeluarkan Al-Tabrani dari Adi bin Hatim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan fasum 30 illa an taral hilal qabla dzalik." Apabila Ramadan datang, puasalah 30 hari kecuali kalau kamu melihat hilal sebelum itu. Dari sini Bapak dan Ibu menunjukkan kalau kita tidak melihat hilal, maka kita berpuasa 30 hari bulan Ramadan. Tapi kalau kita melihat hilal, maka pada waktu itu sesuai dengan hilal. Maka dari itulah hadis ini juga menunjukkan ibu-ibu dan bapak sekalian bahwa dalam menentukan Ramadan itu harus dengan lihat hilal, bukan dengan hisab. Salah kalau ada orang mengatakan, oh hisab, harus hisab. Kok bisa begitu? Iya, karena kan yang namanya hisab itu gak mungkin salah, kata mereka. Kita katakan maaf, Mas. Rasulullah SAW yang menyuruh kita melihat hilal. Kata Rasulullah, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah dengan melihat hilal dan berbukalah dengan melihat hilal. Nabi yang nyuruh, kok kamu kayaknya lebih tahu dari Rasulullah ya? Oh, tapi kan disebutkan dalam Al-Quran Allah menggunakan hisab kok. Ya.
kita katakan, emang kamu lebih tahu dari Rasul. Sekarang kamu mau ngambil Quran, terus mau buang hadis, begitu. Dikemanakan hadis? Oh, Quran kalau bertabrakan dengan hadis, jadi tolak dong hadis. Kita katakan, maaf ya, Rasulullah nggak mungkin menyelisih perintah Allah. Hadis tentang ru'yah itu hadisnya sahih, Bukhari dan Muslim. Tidak mungkin Rasulullah SAW memerintahkan dengan hawa nafsunya. Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Tidaklah lebih Nabi Muhammad berbicara dari hawa nafsu, tapi dia wahyu yang Allah berikan wahyu kepada. Karena Rasulullah sudah menggantungkan masuknya Ramadan atau keluarnya dengan melihat hilal, maka itu menunjukkan bahwa hisab digunakan ketika sudah tidak terlihat hilal, yaitu dengan cara menyempurnakan jumlah hilal. Sedangkan kalau hisab, ya, hisab itu belum tentu sepakat dengan ru'yah, Pak. Mungkin menurut hisab sudah masuk, tapi secara kasat mata belum kelihatan. Gimana coba? Secara hisabnya udah masuk nih. Coba kamu lihat dulu hilal sholat. Gak kelihatan, karena saking kecilnya di bawah 2 derajat misalnya. Ya kalau gak kelihatan kata Rasulullah jangan. Karena Rasulullah menggantungkan dengan apa? Melihat hilal. Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, alladzina ya'tamiduna 'alal hisab faka'annahu yadallun fi syariah mubtadi'un fid din mukhti'un fil aqli wal hisab. Orang yang hanya berpegang kepada hisab saja, dia telah sesat dalam syariat, berbuat bid'ah dalam agama, bahkan salah secara akal dan ilmu hisab itu sendiri. Tapi wadhalika anna ilmal hisab anna ru'yah la tanzabitu bil hisab. Karena ru'yah itu tidak bisa dibatasi dengan hisab. Terkadang setelah secara hisab, wah ini sekitar 2 derajat, tapi setelah ru'yah kelihatan. Ya. Terkadang secara hisab, oh udah masuk 5 derajat, tapi secara ru'yah belum tentu kelihatan. Bisa jadi mendung, ya, dan yang lain. Inilah yang akan Islam azzakumullah. Inilah Pak, sebab yang menyebabkan di Indonesia ini beda terus. Ya, Ramadannya beda, Idul Fitrinya nggak pernah sama. Ya gimana? Ngeyel, nggak mau ngikutin petunjuk Rasul susah. Hadis 473. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Umar, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Umar, "Idza ja'aka min hadzal mali syai'un wa anta ghairu mustasyrifin wala sa'ilin fakhudhu wa ma la fala tutbi'hu nafsak." Apabila datang kepada kamu dari harta ini, ya, sementara kamu tidak mengharap-harapkannya dan kamu juga tidak minta, ambil saja. Dan jika tidak datang, jangan juga harap-harap, jangan sampai jiwamu juga harap-harapin datang. Ya, waktu itu Umar bin Khattab dikirimin ya harta oleh Rasulullah SAW. Apa kata Umar, ya Rasulullah, berikan saja kepada yang lebih fakir dari saya, ya Rasulullah. Ya. Kata Rasulullah, kalau datang harta yang seperti ini kepada kamu, ambil aja, selama hati kamu tidak mengharap-harapkan dan selama bukan kamu yang minta. Ya. Hadis ini Bapak dan Ibu kita ambil faedah yang pertama, anjuran untuk menerima hadiah.
Apabila ada orang yang memberi kita uang, hadiah dan yang lainnya, terima aja. Ya. Nggak bagus Pak kalau ada orang yang mau ngasih kita hadiah terus ditolak. Nanti yang ngasihnya kayak gimana? Sedih atau gimana? Ya, kecuali kalau memang kita tahu penghasilannya haram 100%. Ya. Kita tahu nih paman kita ngasih hadiah ke kita, tapi dia kerjanya di bank, nggak ada kerjaan lain. Boleh nggak saya terima Ustaz? Ini terjadi ikhtilaf para ulama. Yang lebih hati-hati kata para ulama lebih baik di orang aja. Ya. Nah di sini juga kita berfaedah yang kedua Pak. Seorang mukmin itu jangan sampai punya jiwa mengharap-harap bantuan orang. Ya. Jangan sampai seorang mukmin itu jiwanya ngarep-ngarepin dibantu orang. Kalau dibantu orang senang, kalau nggak dibantu orang cemberut. Kenapa kamu nggak dibantu? Boleh seperti itu, seorang itu jiwanya besar. Kata Rasulullah, al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Seorang mukmin itu yang dia pikirkan bagaimana saya memberikan manfaat ke orang, bukan saya bagaimana saya memanfaatkan orang lain. Salah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita Pak, untuk supaya kita menjadi orang yang bermanfaat untuk manusia. Kata Rasulullah, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah dan paling bermanfaat untuk siapa? Untuk manusia. Coba deh kita pikirkan apa manfaat saya buat manusia nih, buat orang lain. Ya. Hadis ini juga kita ambil faedah haramnya minta-minta. Minta-minta itu hukumnya haram dalam Islam, bukan termasuk dosa besar. Ya, karena Rasulullah mengatakan orang yang suka minta-minta itu nanti pada hari kiamat Pak, dia datang dalam keadaan gak punya daging. Ngeri sekali ya Islam azzakallahu. Dan Rasulullah hanya memberikan pengecualian. Kata Rasulullah SAW, kalau bisa minta-minta itu nggak boleh, kecuali untuk 3 orang. Siapa? Yang pertama, orang yang menanggung kerugian yang diderita akibat mendamaikan 2 kabilah yang berperang. Yang kedua, kata Rasulullah, orang yang bangkrut sampai ludes hartanya. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, orang yang memang dia fakir dan disaksikan oleh 3 orang yang adil di tempatnya bahwa memang dia betul-betul fakir. Adapun untuk selain 3 orang, wahai komisar, maka itu harta haram yang dimakan oleh pelakunya. Masuk tuh ya puluh sahih wasok. Itu subhanallah banyak yang malah kaum muslimin yang cuma minta-minta ya. Di jalan-jalan ya, minta-minta, bahkan terkadang peminta-mintanya dikoordinir ya. Dan terkadang dipakai juga. Bisa jadi itu sengaja untuk menambah memburukkan citra Islam. Jadi akhirnya Islam itu kelihatan umum. Tuh lihat ya, suka minta-minta pasti orang Islam. Sehingga akhirnya apa yang terjadi Pak, Islam jadi rendah. Padahal Islam melarang minta-minta, haram dalam minta-minta. Iya. Hadis 474. Ibu-ibu jangan ngobrol. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Bukhari Muslim dari Ubay bin Ka'ab. Idza jama'a ar-rajul imra'atahu thumma arsal falyaghsil ma asaba al-mar'ah minhu thumma yatawadda. Apabila seorang laki-laki menjimai istrinya, kemudian setelah itu malas, hendaklah ia mencuci apa yang tertimpa saja dari wanita, maksudnya yang terkena madi. Kemudian berwudulah. Hadis ini menunjukkan Pak,
bahwa apabila seorang laki-laki yang menjimai istrinya, ya, tapi tidak keluar air mani, maka tidak perlu mandi. Namun kata para ulama, hadis ini sudah mansukh. Hadis ini sudah dihapus oleh hadis berikutnya, hadis 475. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Musnadnya Tirmidzi dari hadis Aisyah. Yang jomblo jangan mikir yang macam-macam ya. Yang bahaya jomblo. Siapa yang jomblo? Nggak ada ya. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan Musnadnya Tirmidzi dari Aisyah, Tabrani dari Abi Umamah dari Rafi bin Khadij. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jawazal khitanul khitan faqad wajabal ghusl." Apabila khitan telah masuk ke dalam khitan, maka telah wajib mandi. Ya. Perhatikan hadis ini mengatakan apabila batasannya, kata Syekh Utsaimin, maaf ya, ini sepertinya vulgar banget, tapi Allah tidak malu dari kebenaran, harus dijelaskan. Ya. Kata Syekh Utsaimin, batasannya kepala kemaluan. Yang dulu Belanda itu Pak. Ya. Nah, kalau sudah masuk itu kepala kemaluan itu, ya, maka itu sudah wajib mandi. Tapi kalau cuma sebatas nempel aja, tuh nempel metu. Maka yang seperti itu tidak wajib mandi. Tapi kalau keluar mandi ya mandi. Ya. Berarti wajibnya mandi kapan? Yang pertama apabila keluar air mandi, walaupun tidak masuk. Yang kedua masuk tapi walaupun tidak keluar air mandi. Maka dua keadaan ini nanti wajib mandi. Kalau misalnya ada orang yang keluar mani karena sakit, apakah wajib mandi? Pendapat yang kuat kata para ulama, dia tidak wajib mandi. Kenapa? Karena disyaratkan keluar mandi itu, kata para ulama, keluarnya dengan lezat. Ini tunjukkan dalam sebuah satu riwayat dengan lafaz idza qadahtal ma, apabila kamu memuncratkan air mani. Biasanya air mani keluar muncrat itu Pak kalau lezat. Kalau tidak lezat karena sakit atau yang lainnya, biasanya tidak muncrat, keluar begitu saja. Maka dari itu pendapat yang paling kuat ya, itu tidak mewajibkan mandi. Ya. Hadis selanjutnya 476. Hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari Talha bin Ubaidillah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'alta baina yadayka mithla mukhiratir rahli, fala yaghurruka man marra baina yadayka." Apabila kamu meletakkan di depan kamu sutroh yang tingginya seperti pelana unta, tempat duduk di atas unta, maka tidak akan membahayakan kamu orang yang lewat di depan kamu itu. Ya. Nabi mengatakan kalau kamu meletakkan di depan kamu sutroh setinggi apa? Pelana unta, segini Pak. Ya, sekitar segini 30 cm lah. Maka tidak membahayakan kamu yang lewat di depan kamu itu. Berarti mafhum mukhalafahnya apa? Apa sih mafhum mukhalafah itu? Mafhum kebalikan. Ya. Mafhum kebalikannya Pak,
Kalau sutroh itu kecil, tidak sampai setinggi pelana unta, maka apa? Maka itu membahayakan sholat kamu. Maka Nabi mengatakan kalau kamu meletakkan di depan kamu sutroh setinggi apa? Pelana unta, maka tidak membahayakan sholat kamu. Berarti mafhum kebalikannya apa? Kalau kamu letakkan sesuatu yang lebih kecil dari itu, ya, maka membahayakan tidak? Membahayakan. Berarti ini hadis menentukan Pak, syarat sutroh itu sutroh segimana? Setinggi pelana unta. Syarat sutroh itu setinggi pelana Unta. unta. Kalau ibu pakai gelas, cukup. Kenapa? Karena tidak setinggi pelana unta. Ya. Ini. Berarti hadis ini kita ambil faedah Pak, bahwa sutroh itu yang paling kecil setinggi pelana unta. Berarti kurang dari itu tidak Kalau ada orang berkata, Ustaz, itu kan pendalilan dengan mafhum mukhalafah. Ibu-ibu dalam ngobrol dengerin. Ustaz, itu kan pendalilan dengan mafhum mukhalafah. Sedangkan kata para ulama ushul fikih, pendalilan dengan mafhum mukhalafah itu lemah. Kita katakan kata siapa? Mafhum mukhalafah itu tidak kita terima kalau bertabrakan dengan mantuk dalil lain. Mantuk itu siapa? Teks. Ya. Nah kalau mantuk mafhum mukhalafah itu bertabrakan dengan hadis lain, baru mafhumnya nggak boleh dipakai. Saya berikan contoh hadis yang mafhumnya bertabrakan dengan hadis lain. Hadis Nabi, ya, fa'alaikum usikum bitaqwallah wasam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Ada tambahan di situ, yaqudukum bi kitabillah. Hendaklah kalian, aku wasiatkan kalian untuk mendengar dan taat kepada pemimpin walaupun kalian dipimpin oleh hamba saya Ethiopia. Nah, di situ ada tambahan, yaqudukum bi kitabillah, yang memimpin kamu dengan kitabullah. Sebagian orang di zaman ini, ya, sebagian ustaz-ustaz di zaman ini berdalil dengan hadis ini untuk mengambil mafhum mukhalafah hadis ini. Kata mereka, oh ini berarti syarat pemimpin itu harus yaqudukum bi kitabillah, harus memimpin dengan kitabullah. Berarti kalau dia tidak memimpin dengan kitabullah, maka dia tidak perlu ditaati. Dia bukan ulil amri. Kita katakan, maaf, Anda berdalil dengan mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah bisa diterima kalau tidak bertabrakan dengan hadis, dan itu bertabrakan dengan hadis. Wa Nabi bersabda, yakunu ba'di a'immah yahtaduna bi wali haji wa yastaduna bi wali sunnah. Nanti akan datang setelahku pemimpin-pemimpin yang mengambil petunjuk selain petunjukku dan mengambil sunnah selain sunnahku, dan akan ada pemimpin-pemimpin yang hatinya hati setan berbadan manusia. Kalau ketika ditanya, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan terhadap pemimpin itu? Kata Rasulullah, tetap dengar dan taat. Ini hadis mantuk, ya, harus dikedepankan daripada mafhum Anda yang disebutkan tadi. Ya, maaf ya, saya sengaja ngasih contoh ini Pak, karena itu hadis selalu dipakai oleh ustadz-ustadz yang agak-agak takfiri gitu Pak. Ya, yang mensyaratkan katanya yang namanya ulil amri itu harus apa? Pertama dipimpin oleh dipilih oleh alul ilmi wal aqd. Yang kedua, dia harus memimpin dengan kitabullah. Ya. Padahal ini persyaratan yang tidak pernah disyaratkan oleh para ulama. Ya. Ada pun syarat yang pertama katanya harus dipilih oleh alul ilmi wal aqd. Seluruh umat sepakat.
kalau ada pemberontakan dan dia berhasil menggulingkan pemimpin yang pertama dan dia jadi pemimpin dan dia berhasil menguasai keadaan, wajib dibaiat. Ya, wajib dibaiat walaupun tidak dipilih oleh Ahlul Ilmi wal. Adapun syarat yang kedua bahwa harus memimpin dengan kitabullah sudah kita sebutkan tadi, itu mafhum. Mafhum yang bertabrakan dengan mantuk, sehingga tidak bisa dipakai. Nah, kita kembali ke hadis ini lagi. Ya, sudah paham kan mafhum mantuk? Ini kajian usul fikih masalahnya, Pak. Tapi harus kita pelajari, Pak. Ya, supaya kita betul-betul paham. Karena orang terkadang berdalil mafhum mantuk, kalau kita nggak paham, apa sih apa? Ya. Kalau orang awam kan yang penting dalil, yang penting. Padahal kan untuk memahami dalil pun harus menguasai usul fikih, menguasai dalil juga. Ya. Kata Rasulullah SAW, apabila kamu letakkan di depan kamu ya, sutra sebesar setinggi apa? Lana unta, maka tidak membahayakan sholat kamu sedikit pun juga yang melewati kamu. Mafhum mukhalafahnya apa? Kalau lebih kecil dari itu membahayakan. Nah, ada orang berkata itu mafhum bertabrakan dengan dalil. Hadis dari Abu Daud, Rasulullah mengatakan kalau dia tidak mendapatkan sutra, falyakhuttu khattan, cukup dia menggaris saja. Bukankah hadis itu menunjukkan cukup menggaris sudah cukup? Kita katakan sayang hadis kamu dhaif. Kalau itu hadisnya sahih, kita bisa terima karena itu mantuk masalahnya. Sedangkan ini mafhum. Sementara syarat untuk mengatakan mafhum itu tidak bisa diterima karena bertabrakan dengan mantuk, syaratnya mantuknya sahih. Tapi masalahnya ini mantuknya ini nggak sahih. Ya, ada dokter nggak sih? Jangan salah paham ya mantuk. Kalau mantuk berkirim ke dokter, beda lagi Pak. Suntikan mantuk. TBC. Ya. Demikian pula ada hadis lain kata mereka. Apa? Rasulullah SAW pernah sholat dengan sutra pakai apa? Pakai sorban. Kita katakan Masya Allah, sayangnya hadis cuma dhaif, nggak sahih. Jadi akhirnya mantuk-mantuknya hadis tersebut tidak bisa dipakai gara-gara hadisnya apa? Lemah. Sehingga kembali mafhum ini tidak bertabrakan dengan mantuk manapun juga. Karena hadis ini tidak ada dalil yang bertabrakan dengannya, sehingga mafhum mukhalafahnya bisa kita terima. Bahwa kalau sutra itu lebih rendah daripada apa? Ya, pelana unta, maka itu bisa membahayakan sholat kita. Ya, seperti itu. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, ibu-ibu dan bapak sekalian. Apa itu wajibnya memakai sutra dalam sholat? Wajib tuh. Wajib pakai sutra hukumnya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan kalau kita meletakkan sutra lebih sebesar ini itu tidak membahayakan. Jadi kalau kurang dari itu apa? Membahayakan. Apalagi kalau nggak pakai sutra. Iya nggak Pak? Iya. Nabi mengatakan lebih baik seseorang berdiri la an yaqifa rajul arba'in. Lebih baik seseorang berdiri 40 daripada dia lewat di depan orang sholat. 40 apa? Yang disebut sama Rasulullah. Kenapa? Untuk memberikan makna yang berat. Ya. Berarti ini bukan masalah kecil gitu. Sementara apa? Menghindarkan orang dari perbuatan dosa wajib tidak? Wajib. Maka dengan adanya sutra terhindar orang dari dosa. Demikian pula dari perintah-perintah Rasul yang tanya Rasul bersabda, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutra wal yad'u minha."
apabila seseorang dari kalian sholat, hendaklah ia sholat menghadap sutra dan hendaklah ia mendekat ke sutra tersebut. Makanya Rasulullah SAW itu dengan jaraknya dengan sutra itu tak terlalu jauh. Kata Imam Nawawi, kalau Rasulullah sujud, maka kepala dengan sutra itu sekitar selingkar saja. Ya, bahkan dalam satu riwayat yang lain lebih dekat dari itu. Ya, dengan jauh-jauh Pak, sutranya sampai jauh amat sutranya. Karena Abdullah bin Umar melihat ada orang yang sholat menghadap ke tiang, tapi jauh. Maka Ibnu Umar memegang pundaknya dimajukan. Ya. Nah, itu Bapak. Ustaz, kalau saya mau lewat, ini orang nggak pakai sutra, gimana dia caranya? Akhirnya saya ambil bangku, ya, saya lewat, boleh. Ya. Kecuali kata Syekh Utsaimin, kalau dia sholatnya di tempat lalu lalang. Kalau dia sholat di tempat lalu lalang, maka kita lewat aja nggak masalah. Yang berdosa dia. Kenapa? Karena dia mengambil hak orang lain. Depan pintu. Ini sholat di depan pintu, Pak. Orang masuk di mana aja? Udah jalan aja, udah ya orang ini hak orang harus hak lalang kok. Ya, yang salah. Kita lanjutkan. Hadis 477. Hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza jalasa ahadukum ala hajati, fala yastaqbil al-qiblata wa la yastadbirha." Apabila salah seorang dari kalian duduk di atas hajatnya, maksudnya buang air kecil atau buang air besar, maka jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Ya. Di sini Bapak dan Ibu sekalian kita ambil faidah, tidak boleh buang air kecil dan buang air besar menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tapi Ustaz, bukannya Rasulullah pernah kencing membelakangi kiblat? Dalam hadis riwayat Ibnu Umar yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim juga, bahwa Ibnu Umar berkata, "Raqitu yauman ala baiti Hafsah." Suatu hari aku naik ke rumah Hafsah. Faraitu Rasulullah SAW, maka aku nggak sengaja melihat Rasulullah yang sedang buang air menghadap ke Baitul Maqdis dan membelakangi kiblat. Ya, menghadap kemana Pak? Ke Baitul Maqdis dan membelakangi apa? Kiblat. Sehingga dijadikan dalil oleh Ibnu Umar, oh berarti kalau di dalam bangunan boleh, yang nggak boleh itu kalau di luar bangunan. Jadi pendapat kebanyakan ulama. Ya. Namun Pak, pendapat yang paling kuat adalah tidak boleh menghadap kiblat baik di dalam bangunan maupun di luar bangunan. Kenapa? Pertama, yang Rasulullah sampaikan kepada umatnya, ini pernah dibahas kayaknya ya? Pernah ya? Udah ya? Udah deh. Dibahas lagi nggak nih? Bahas? Ya udah deh. Sampai mana tadi? Yang Rasulullah sampaikan kepada umatnya apa? Jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Itu yang Rasulullah sampaikan. Tapi kebetulan Ibnu Umar melihat Rasulullah di dalam rumahnya sedang buang air. Ya. Nah, ini kan perbuatan Rasul. Sementara yang Rasulullah sampaikan dengan lisannya apa? Jangan menghadap
jangan membelakangi. Itu yang Rasul sampaikan dengan lisannya. Dalam kaidah usul fikih, Pak, ucapan apabila bertabrakan dengan perbuatan ada dua ihtimal, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama bahwa perbuatan itu untuk menunjukkan boleh, adapun yang ucapan itu untuk menunjukkan kepada yang lebih utama. Kemungkinan yang kedua bahwa perbuatan itu karena keadaannya sulit. Misalnya karena rumah Rasulullah SAW kecil sehingga sulit untuk menghadap ke selain itu, sehingga akhirnya Rasulullah pun melakukan itu karena butuh terpaksa. Ada kemungkinan tidak seperti itu? Sangat ada kemungkinan. Maka dari itulah kayak usul fikih mengatakan ucapan apabila bertabrakan dengan perbuatan yang lebih dulu kan ucapan dong daripada apa? Perbuatan. Maka pendapat yang paling kuat dalam hal ini, Pak, bahwa kita tetap yang kita pegang yang Rasulullah sampaikan kepada, adapun yang Rasulullah perbuat di dalam rumahnya, dan itu pun Rasulullah tidak lakukan tanpa menyampaikan kepada orang lain, dan kebetulan diketahui oleh Umar, kata Siddiq Hasan Khan, itu ada kemungkinan ikhtisasul Rasul, khusus untuk Rasul, tidak untuk yang lain. Sekarang apa? Alasan yang kedua, kita dilarang menghadap dan membelakangi kiblat. Alasannya apa? Alasannya untuk menghormati Ka'bah, menghormati kiblat. Menghormati kiblat itu enggak cuma di luar, Pak. Di dalam kapan pun nggak boleh. Berarti harus hormat. Kalau di dalam bangunan kan tertutup. Sekarang kalau antum pergi ke kebun, apa itu nggak ditutup oleh banyak pohon-pohon, gunung-gunung, berapa banyak itu tertutup juga ya kan? Iya, bisa. Hujan yang ketiga yang seperti saya sebutkan, meludah saja tidak boleh di dalam bangunan. Meludah menghadap ke kiblat. Rasulullah mantafala tijah kiblat. Ya, siapa yang meludah menghadap kemana? Ke kiblat, maka pada hari kiamat datang dalam keadaan ludahnya nempel di antara dua matanya. Anehnya Pak, pendapat orang yang mengatakan boleh buang air menghadap kiblat atau membelakanginya kalau di dalam bangunan. Ketika ditanya kalau meludah boleh nggak? Boleh. Kok wajib? Jadi menurut kamu meludah lebih berat ya dari buang air ya? Kan mungkin, Pak. Siapapun kalau ditanya mana lebih berat, meludah atau buang air? Buang air dong. Masa meludah nggak boleh, buang air boleh? Gimana nih? Secara kiasul aula saja nggak masuk itu. Contohnya gini, Pak. Yang dilarang oleh Allah itu cis sama orang tua. Kalau nempelin nggak apa-apa. Kan lucu nggak apa-apa. Iya. Tuh, kan yang dilarang sama Allah, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Tuh. Jangan kamu ucapkan kepada orang tuamu cis. Jangan pula kamu membentaknya. Kan nggak ada dalam Al-Quran mukul. Kita katakan mukul lebih lagi, itu qiyasul aula namanya. Nah demikian pula ini, meludah aja nggak boleh, apalagi buang air. Lebih layak lagi untuk dilarang. Makanya pendapat yang kuat tidak boleh secara mutlak, baik di dalam bangunan maupun di luar bangunan. Iya. Hadis selanjutnya mau dilanjutin atau mau tanya jawab? Hah? Mau lanjut atau mau tanya jawab? Saya mah terserah antum lah. Banyak ustaznya.
Banyak Ustaz. Banyak ya. Ibu mau lanjut atau mau tanggung jawab? Oh, ibu mau lanjut. Bapak-bapak? Hanya jawab. Kalau bapak-bapak cepat bosan soalnya. Satu hadis lagi deh, Bapak ya. Satu hadis lagi. Hadis yang dipakai Imam Ahmad dalam musnadnya, Al-Hakim dan Baihaqi dari Ali. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza jalasa ilaika al-khasman, fasami'ta min ahadihima, fala taqdi li ahadihima hatta tasma'a min al-akhar kama sami'ta min al-awwal. Fa innaka idza fa'alta dzalika tabayyana laka al-qada." Apabila dua orang yang bertikai, bertengkar, bersengketa, ya. Apabila dua orang yang sedang bersengketa duduk di hadapan kamu dan salah satunya menyampaikan alasannya, maka jangan segera kamu putuskan sampai kamu dengar dulu alasan yang kedua. Karena kalau kamu lakukan itu akan jelas kepada kamu bagaimana keputusan yang benar. Ini hadis khusus para qadhi, Pak. Para qadhi yang akan memutuskan persengketaan di antara manusia. Maka Rasulullah mengatakan seorang qadhi itu tidak boleh memutuskan persengketaan kalau hanya mendengar dari salah satu pihak tanpa mendengar pihak yang lain. Harus dari dua-duanya kita dengar alasan. Harus kita lihat buktinya apa. Siapa yang buktinya kuat itu yang diterima. Siapa yang buktinya lemah itu yang ditolak. Makanya dalam Islam itu Pak, dalam memutuskan segala sesuatu itu nggak boleh berat sebelah. Hanya karena yang satu kerabatnya, yang satu bukan, akhirnya kita lebih condong pada kerabat, nggak boleh. Atau misalnya yang satu kebetulan lagi ada permusuhan dengan kita, ya, yang satu teman, ya, akhirnya kita lebih condong pada teman, nggak boleh dalam Islam. Allah berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu lit-taqwa." Jangan sampai kebencian kamu kepada suatu kaum menyeret kamu untuk bersikap tidak adil. Tetaplah berbuat adil, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ya. Kita jangan melihat dia musuh karena kita benci sama dia, dia musuh kita atau yang lainnya. Yang ini teman kita dan dia loyal sama saya, kemudian akhirnya kita jadi berat sebelah. Haram dalam Islam, nggak boleh. Makanya semua harus diputuskan dengan adil. Lihat, ya, ada suami istri bertengkar, ngadu ke ustaz, istrinya ngadu ke ustaz, "Ustaz, suami saya ini." Ustaznya langsung marah, "Suami itu nggak benar." Dulu dengerin dulu, mungkin alasan suami punya alasan kenapa. Ya, Ustaz juga harus hati-hati. Bilang, "Bu, maaf ya Bu, tolong suami bawa sini juga. Saya pengen dengar apa alasan kedua belah pihak ini, dari suami maupun dari istri. Dari situ kita akan tahu, oh ini benar, ini salah." Nah kalau misalnya masih sama-sama kuat, terus main benar, jangan langsung diputuskan juga. Seorang qadhi itu harus hati-hati benar. Iya. Karena kata Rasulullah, "Al-qudatu thalatha." Qadhi itu 3. Yang pertama, seorang qadhi yang memutuskan dengan kebodohan, Allah fitnah, maka ia dalam api neraka. Yang kedua, seorang qadhi yang dia tahu sebetulnya kebenaran, tapi dia putuskan dengan kezaliman, maka dia masuk neraka. Dan yang ketiga, seorang qadhi yang dia memutuskan dengan keadilan, iya, maka ia di surga, kata Rasulullah SAW. Ya, baiklah, kita buka tanya jawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya ada perusahaan yang mensuplai tenaga kerja engineering ke perusahaan-perusahaan? Bolehkah bila perusahaan tersebut mengambil sebagian dari gaji engineer untuk biaya operasional perusahaan yang mensuplai dengan perjanjian bahwa sebagian gaji dipotong sekian persen jazakallahu khairan ya Ustaz? Kalau memang si engineer itu setuju dan mengatakan oke, kita sesuai dengan perjanjian, nggak apa-apa dari gajiku dipotong sekian persen, silakan buat kalian, dan dia itu nggak apa-apa ya, sesuai dengan perjanjian. Kalau kita masuk masjid dan sholat sudah selesai, apa kita tahiyat masjid dulu ya Ustaz? Atau sholat fardu langsung aja? Kenapa? Karena Nabi mengatakan apabila seseorang masuk masjid, jangan duduk sampai sholat dua rakaat. Ya. Sholat apapun itu sudah mewakili tahiyat. Maka kalau kita langsung sholat fardu, itu sudah mencukupi dari sholat tahiyat masjid. Menghadiri sholat Jumat, apakah harus di masjid yang terdekat dari rumah? Atau boleh pilih masjid mana saja yang agak jauh dari rumah ya Ustaz ya? Yang dianjurkan oleh Nabi itu yang dekat, Pak. Nabi bersabda, "Yusalli ahadukum fil masjidil ladzi yali wa la yatatabba'ul masajid." Hendaklah seseorang sholat di masjid yang dekat dengan rumahnya. Jangan mencari masjid yang lain. Kecuali kalau memang masjid itu ada kuburannya. Ya. Tapi kalau masjid itu tidak ada kuburannya, hanya karena misalnya pelaksananya tidak sesuai sunnah, itu bukan alasan. Tetap kita sholat di situ. Ya. Ibu-ibu dengarin. Ibu-ibu itu kelemahannya gitu Pak. Kalau masuk tanya jawab artinya waktu ngobrol. Salah besar Bu. Ya. Ustaz, bagaimana apabila kita sudah menjamak sholat zuhur dan asar dan perjalanan pulang dari safar menuju tempat tinggal, tetapi ternyata sudah sampai rumah baru masuk waktu asar? Apakah harus mengulangi sholat asarnya? Nggak perlu lah. Sekarang jamak itu kan tidak khusus musafir ya. Orang yang tidak musafir mungkin boleh jamak karena hujan, karena kerepotan. Kalau misalnya kita jamak zuhur dan asar di awal, apakah kemudian setelah itu kita sholat asar lagi? Kan enggak. Iya. Padahal kita nggak sapa. Ustaz, kalau ada tukang minta-minta, boleh nggak kita kasih sedekah? Atau kita harus lihat kondisinya dulu? Ya, kita lihat kondisinya aja Pak Bu. Kita gunakan dugaan kuat kita. Kalau dugaan kuat kita nih orang memang butuh kasih. Tapi kalau dugaan kuat kita nih orang menjadikan dia sebagai profesi, jangan. Ya, jangan dikasih. Kalau wanita berenang di kolam renang khusus wanita boleh tidak? Boleh, asal bajunya diperhatikan. Jangan yang you can see kelihatan pahanya, perutnya, ya, belahan dadanya. Karena wanita sesama wanita tetap tidak boleh apa? Melihat aurat. Ya, yang diperbolehkan hanya yang terbiasa terlihat saja kayak rambut, lengan, betis. Lebih dari itu nggak boleh. Kalau perempuan pakaian renangnya juga, kalau memang khusus di tempat perempuan juga, ya perhatikan pakaiannya. Mohon nasihatnya buat kita yang baru berhijrah agar istiqomah dan terhindar dari syubhat dalam cara beragama. Nasihat saya yang pertama buat yang baru berhijrah, penting kalian pilih guru yang akan kamu ambil ilmunya.
Sebab agama murid itu akan mengikuti agama guru. Kalian jangan berkata begini, saya nuntut ilmu dari siapa saja, salah. Karena ilmu kalian itu masih sangat rendah, belum bisa menilai mana hak, mana yang batil. Sementara syubhat begitu kuat, ilmu kita sangat lemah, tidak bisa. Dan itu yang dinasihatkan oleh para ulama terdahulu, Pak. Ya, Ibnu Umar mengatakan dina, agamamu jaga, agamamu jaga. Innama huwa damuka wa lahmuka, karena dia darah dan dagingmu. Khudh 'anil ladina istaqamu wa la ta'khudh 'anil ladina ma'anu. Ambil dari yang istiqomah, yang lurus, dan jangan kamu ambil dari orang yang nyimpang. Jangan. Penting ya. Kita di awal-awal menuntut ilmu itu kita sangat butuh bimbingan seorang ustaz yang kuat ilmunya, lurus akidah dan manhajnya. Nanti kalau kita sudah matang keilmuan kita, sudah kuat, masya Allah, antum mau lihat makalah perkataan orang lain, silakan. Kalau memang antum tujuannya berhati-hati dan ingin membantah. Dan itu pun juga di zaman para ulama terdahulu banyak yang nggak berani. Kenapa? Karena syubhat begitu kuat. Walaupun misalnya kita membaca, oh ini syubhat, nggak benar nih, setidaknya ada sebagiannya naik nangkel tuh, bertengger di hati kita. Kan bahaya sekali. Makanya nasihat saya yang pertama buat yang baru berhijrah, yang baru ngaji, jangan sembarangan deh. Jangan antum orangnya punya sifat apa? Penasaran, pengen buka situs-situs yang enggak. Ya, karena kan sebagian kita itu penasaran. Ya, bener nggak sih dibuka? Akhirnya apa? Bener juga ya. Kenapa? Karena kalau ilmu dia, sehingga syubhat itu masuk ke hatinya. Akhirnya dia menganggap ini benar. Ya, bayangkan Pak, bahaya tidak seperti itu? Sangat bahaya. Makanya di awal-awal menuntut ilmu kita penting hati-hati. Pilah dan pilih, konsultasi dengan para asatidzah yang telah kuat keilmuannya. Jangan sembarangan. Yang kedua, pilah dan pilih teman. Karena kata Rasulullah, al-mar'u ala dini khalili, seseorang itu di atas agama temannya. Jangan berteman sama orang pemikirannya ISIS, pemikirannya Syiah, pemikirannya liberal, ke bawah tuh nanti. Iya. Ini penting akal Islam, azakumullah. Rusaknya akidah dan pemahaman lebih berat daripada rusaknya ya seseorang karena maksiat. Sampai-sampai ada seorang ulama salaf terdahulu melihat anaknya keluar dari rumah orang Jahmiyah. Apa kata bapaknya? Marah dia, anakku, bagi saya lebih ringan melihat kamu keluar dari rumah pelacur daripada keluar dari rumah Jahmiyah. Sebab kamu keluar dari rumah Jahmiyah bisa rusak agama kamu, rusak akidah kamu. Berarti keluar dari rumah pelacur boleh. Ini kan perbandingan aja. Maaf mukhalafah. Artinya Pak, rusaknya pemikiran itu lebih berat Pak. Syubhat itu lebih berat daripada syahwat, lebih berat. Ya. Maka ini kadang kita ini melihat keburukan itu sebatas zina, mencuri, dan jadi. Adapun kalau pemikiran yang menyesatkan kita anggap lumrah aja, salah besar itu Pak. Justru para ulama menganggap bahwa kerusakan pemikiran itu lebih berat. Lebih apa? Lebih berat. Ya. Munculnya ISIS dari apa? Pemikiran. Memang di zaman dahulu Khawarij di zaman dahulu suka berbuat maksiat, dah. Mereka ahli ibadah. Bahkan kata Rasulullah, tahqiruna sholatakum bi sholati, kalian akan menganggap remeh sholat kalian dibandingkan dengan sholat mereka. Saking hebatnya sholat mereka. Mereka orang yang paling jauh dari maksiat. Bahkan Khawarij itu Pak mengatakan pelaku dosa besar kafir, murtad dari agama Islam. Makanya Khawarij itu paling jauh dari maksiat, tak pernah berbuat maksiat. Tapi apa kata Rasulullah tentang orang Khawarij? Yang berhubungan dengan din,
mereka melesat dari agama seperti melesatnya busur dari buruannya. Kenapa? Karena akidahnya itu Pak, pemikirannya. Dia mengkafirkan pelaku dosa besar, dia menghalalkan darah kaum muslimin. Itu lebih berat. Jadi kita harus rubah di pemikiran kita. Kita jangan menganggap bahwa yang buruk itu kayak zina. Ya, itu memang betul buruk soalnya. Tapi dibandingkan dengan kerusakan pemikiran dan syubhat lebih berat, Pak. Ya, kerusakan agama itu lebih berat. Makanya ada seorang ulama salaf terdahulu berkata, apabila seorang ayah menikahkan anak wanitanya dengan seorang yang menyimpang pemikirannya, maka ia sudah memutus silaturahminya. Ya. Makanya hati-hatilah. Ya, kita yang baru melepas tali sunnah, baru ngaji, jangan sembarangan ngaji. Kecuali kepada orang yang sudah kita betul-betul tahu bahwa dia memang lurus akidah dari manhajnya. Tahu tidak Pak? Di zaman dahulu, di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, para ulama berkata, kami apabila ingin mengambil ilmu dari seseorang, kami duduk 2 bulan memperhatikan dia dan bertanya-tanya ke orang-orang bagaimana akidah dia, manhaj dia, keilmuan dia, amalan dia, sampai-sampai yang ditanya berkata, kamu mau nikahkan dia sama anak kamu ya? Sampai begitu. Itu di zaman Imam Ahmad loh Pak, yang ulamanya seabrek-abrek. Apalagi di zaman sekarang Pak. Gak masalah kita disebut eksklusif daripada kita tersesat. Iya. Makanya ini penting akhirnya azakumullah ya. Agar kita tidak tersesat jalan itu penting sekali memilah dan memilih guru. Demikian pula teman. Ya. Apakah jika seorang istri berteman dengan seseorang di FB atau bergabung di grup WA mutlak harus izin kepada suaminya? Harus, wajib. Kenapa? Karena itu bermakna bergaul. Ibu berteman dengan seorang laki-laki di Facebook, ya, tanpa izin suami, nggak boleh. Karena itu namanya berteman, tapi bertemannya di media sosial, dunia maya sana, di Dubai. Sekarang Pak, kalau ada seorang istri berteman dengan seorang laki-laki, bukan di dunia maya, tapi di dunia nyata, saya yakin suami tidak akan mengizinkan. Kamu ngapain sih berdua-duaan sama dia? Dia kan bukan suami kamu. Ya, sama ini lebih lagi, lebih berbahaya loh. Kata para ulama, musuh itu semakin tersembunyi, kejahatan itu semakin tersembunyi, semakin berbahaya. Mungkin ibu karena nggak ada suami chattingan sama para laki-laki, nggak ada suami, ya, hati sangat lemah bu. Ibu jangan berkata, insya Allah iman saya sudah kuat Ustaz, iman saya sudah seperti iman Bakar dan Umar. Oh Bakar dan Umar aja nggak yakin, kok nggak yakin? Ya. Karena itulah yang Islam, ibu, bapak, dalam hal ini kita penting sekali berhati-hati dan berhati-hati. Ya. Apakah meminta hadiah kepada suami atau mengharap-harapkan pemberian dari suami boleh? Itu mah boleh banget. Termasuk yang dikecualikan. Kenapa? Karena itu termasuk hak istri. Ya. Kalau istri bilang ke suami, mas, ya, beliin aku itu dong. Minta nggak apa-apa. Kata para ulama itu termasuk yang dikecualikan. Seorang anak minta ke bapak boleh, seorang istri minta ke suami boleh, seorang rakyat minta ke para pemimpinnya boleh. Ini semua dikecualikan Pak, boleh kata para ulama. Kenapa? Karena itu sudah hak mereka. Sudah apa?
sudah hak mereka. Asal jangan berlebih-lebihan aja. Mas beli BMW dong. Sejak saya balik sehingga berusia 24 tahun gak pernah bayar hutang puasa Ustaz. Waduh, keterlaluan ini. Dan saya selalu membatalkan puasa di luar rumah. Dan sekarang saya mau menggantinya dengan puasa. Tapi kondisi fisik saya belum mampu. Boleh nggak saya ganti dengan amalan lain? Apakah Allah akan mengampuni dosa saya? Ya, taubat saja dengan taubat yang nasuh. Nanti kalau fisiknya sudah mulai kuat dan sehat, maka wajib mengqadha ya hari-hari haid yang ditinggalkan itu. Adapun puasa yang sengaja ditinggalkan tidak bisa diganti dengan qadha. Terlalu besar dosanya. Berarti kewajiban dia bertaubat dengan taubat nasuh. Saya mendapat WA dari teman tentang salafi. Lalu saya share ke grup teman-teman saya yang lain. Kemudian saya dibalas dengan WA begini isinya. Kalau salafi bukan golongan atau firqah, lalu orang-orang salafi masuk golongan mana ya? Sedang Rasul bersabda bahwa kelak umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kita katakan maaf. Menurut Anda salaf itu siapa? Kalau dia mengatakan salaf itu tidak salah besar Anda. Salaf itu generasi yang pertama. Siapa? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'un. Menurut Anda para sahabat benar enggak? Atau mereka di atas kesalahan? Maka kalau mereka mengatakan bahwa mereka benar, kalau kita mengikuti akidah mereka apa salah? Kalau kita mengikuti dan menyebarkan kepada diri mereka apa salah? Adapun saya berusaha mengikuti mereka, tapi saya tidak sama dengan mereka. Dan tidak mungkin saya seperti mereka, tapi saya ingin berusaha berakidah seperti akidah mereka. Sampaikan begitu. Iya. Sekarang di zaman sekarang Pak, susah ya. Orangnya ilmunya kurang tapi sok tahu banget. Kalau ada orang yang kurang ilmu, tahu diri dia nggak punya ilmu, masya Allah, diem dia. Ini sok tahu, yang susah itu ngadepin orang sok tahu Pak. Dikasih puja sok tahu. Udah kayak gini mendingan diamin aja, tinggalin aja lah. Cuma ngabisin waktu, kadang cuma bikin kesel aja. Ustaz, kami merasa resah dengan kondisi umat Islam Indonesia saat ini. Jangan beda golongan, beda MT, kadang-kadang satu MT aja beda-beda pendapat. Kami sering mendapat berita-berita menurut kami sangat meresahkan. Yaitu mereka berkata kami siap perang kalau Ustaz kami di begini dan begitukan. Menurut kami kita mau perang melawan siapa? Perang melawan hawa nafsu aja sungguh-sungguh sangat-sangat berat. Kami sungguh resah takut dengan kata-kata perang itu Ustaz. Itulah Bu. Karena di Indonesia ini kan ilmu sedikit, kebodohan meraja. Sehingga yang berbicara bukan ilmu tapi perasaan dan emosi. Makanya ibu pun gak usah disibukkan dengan mengikuti berita-berita kayak gituan. Jadi ini ibu resah terus. Udahlah, ya kalau berita-berita kayak gituan nggak usah diikuti. Setiap ada di FB misalnya, Facebooknya postingnya selalu bikin bakar semangat atau bikin bakar hati, maksudnya panas. Hati-hati Bu, itu bisa jadi provokator. Langsung dihapus aja, jangan diikuti lagi. Ya, putus hubungan sama dia, jangan diikuti. Pokoknya setiap orang yang men-share ya berita-berita yang bikin bakar panas hati, udah langsung di-cut aja. Itu provokator. Ya.
Sekarang kita fokus menuntut ilmu, menyebarkan ilmu. Terus. Karena masalahnya di Indonesia ini ulama sedikit, penceramahnya rata-rata juga terbakar oleh perasaan. Iya. Sehingga akhirnya yang berbicara semangat dan perasaan, bukan keilmuan. Ketika orang berbicara dengan ilmu disebutnya Allah itu orang akhir zaman, atau orang penjilat dan macam-macam. Pasti begitu. Kenapa? Karena yang sedang berbicara emosi dia, kekesalan dia, kekhawatiran dan ketakutan dia. Sekarang yang kita pikirkan sekarang adalah bagaimana pertama menyelamatkan diri dan keluarga. Yang kedua, kita berusaha untuk mengajak teman-teman kita yang ngaji, fokus menuntut ilmu, pahami betul segala sesuatu dengan ilmu, bukan dengan emosi dan yang lainnya. Kan Al-Quran sudah memberikan banyak sekali solusi-solusi ini, banyak. Insya Allah Al-Quran itu sudah cukup sebetulnya. Banyak ayat-ayat yang memberikan kepada kita kesejukan hati. Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kamu terus bersabar dan bertakwa, tidak akan membahayakan kamu maka mereka sedikit pun juga. Coba kalau kita dengar ayat ini, langsung pes rasanya. Tapi orang lagi kemarahan apa? Emangnya cukup sabar aja? Kenapa dia ngomong gitu? Seakan-akan ayat ini bohong gitu. Ya. Nah, disinilah ibu-ibu dan bapak sekalian, kita masalahnya yang membuat hati kita resah, perbuatan kita juga sebetulnya. Karena kita terlalu banyak ikutin berita kayak gituan. Nah mulai sekarang itu kakak semua deh. Fokus ikutin teman-teman yang memang postingnya ilmu yang menambah keimanan, ketakwaan. Ya, itu yang harus kita lakukan. Zikir setelah salat fardu, apakah boleh dilakukan sambil melakukan aktivitas? Baiknya tidak. Karena zikir itu, ya, zikir seperti itu Pak Rasulullah lakukan biasanya sambil duduk dan lebih khusyuk. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengabarkan dalam suatu hadis, ya, kata Rasulullah, zikir setelah salat itu pahalanya besar, tapi yang mengamalkannya sedih. Kenapa ya Rasulullah orang yang mengamalkan sedikit? Ada seseorang setelah selesai sholat, dia teringat sesuatu yang super, tidak zikir terganggu. Ya. Makanya yang lebih bagus zikir setelah sholat itu kita lakukan dengan duduk sebentar. Sebentar aja kok, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 30, Allah Akbar 33 kali. Paling berapa menit? Nggak sampai 5 menit kan? Nggak sampai 5 menit kok. Ya. Saya pernah sholat fardu membaca Al-Fatihah. Pikirannya kemana-mana Ustaz. Lalu saya ulang lagi Al-Fatihah. Boleh nggak ya? Jangan dong. Cukup sekali. Al-Fatihah kalau sudah dibaca sekali sudah selesai. Baru kemudian kita baca surat. Boleh nggak memberi nama bayi dengan nama Syifa? Boleh. Di zaman Nabi juga ada seorang sahabat namanya Syifa. Ya, asal jangan dikasih nama Syafi aja. Syafi itu artinya yang menyembuhkan. Allah. Yang menyembuhkan itu hanya Allah. Baiklah, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan